Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lipa Syifenur Zahra dari kelas 4D. Di sini saya akan menjawab soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang jawaban pertama yaitu prinsip demokratis pendidikan dalam pembelajaran agama Islam atau PAI ini di sekolah umum dapat diterapkan dengan menegakkan kesetaraan hak dan kesempatan belajar tanpa diskriminasi, menghormati martabat siswa, serta mendorong partisipasi aktif siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan ini. Pengembangan PAI ini harus memberi ruang dan kebebasan pendapat dan dialog terbuka, serta memperlakukan siswa secara adil dan dengan menghargai keunikan masing-masing sesuai nilai dan mengedepankan keadilan dan penghormatan. Yang kedua ini ada sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Ini dengan model pembelajaran PAI ini berbasis kurikulum merdeka, dapat dilakukan menekankan pengembangan berpikir kritis serta akhlak mulia atau adab, serta bertahap dan kontekstual. Kurikulum mereka yang fleksibel memberikan ruang bagi siswa untuk aktif mengeksplorasi pengetahuan dan nilai-nilai secara Islam mandiri dan kontekstual dengan prinsip Ibnu Khaldun yang menekankan aktif belajar, berpikir, dan membentukkan karakter. Di sini juga banyak sintesisnya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua itu memadukan materi keagamaan bersifat wahyu atau nakliyah dan akliyah itu rasional agar siswa memahami nilai-nilai spiritual dan rasional Islam. Yang ketiga ini menekankan akhlak dan adab melalui diskusi. Yang keempat ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik atau proyek pembelajaran yang sesuai minat dan kerangka kurikulum merdeka. Yang terakhir ini melibatkan guru sebagai fasilitator, membimbing pengembangan intelektual dan karakter siswa. Di sini ada jawaban yang ketiga ini. Ahmad Dahlan ini menekankan integrasi ilmu, agama, dan sains supaya mencetak generasi yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Pendekatan ini juga relevan untuk menghadapi dekadensasi moral pelajaran saat ini dengan memberikan pemahaman agama dan kontekstual dan aplikatif serta kemampuan berpikir kritis melalui dan pengetahuan modern. Yang keempat ini pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya akhlak mulia dan sikap tawadu atau sikap rendah hati terhadap guru sebagai fondasi pengembangan siswa. Sikap tawadu ini membantu membangunkan hubungan harmonis antara siswa dan guru yang membutuhkan rasa hormat dan esensial dalam pembelajaran PAI ini. Menekankan nilai-nilai mengatasi kritis keteladanan guru di era modern ini dengan menanamkan budaya hormat, tanggung jawab moral, dan kesadaran akan guru sebagai panutan. Yang kelima ini Ahmad Hasan menekankan purifikasinya ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang cenderung mendukung pendekatan konservatif dalam pendidikan untuk menjaga kemuliaan ajaran agama. Namun dalam konteks kurikulum PAI ini pemikiran ini bisa menjadi landasan untuk reformisme yang berorientasi pada pemurnian dan pembaruan metode pengajaran agar sesuai dengan sumber asli Islam tanpa mengabaikan kebutuhan kontemporer. Yang keenam ini ada ontologi, epistemologi, psikomotor. Nah, bahwa harus kita ketahui ya kalau ontologi ini menentukan
menentukan siapa manusia. Kalau epistemologi ini menentukan bagaimana manusia belajar, dan aksiologi ini menentukan nilai apa yang harus dikembangkan. Nah, di sini ada ontologi, ini menjelaskan hakikat manusia sebagai manusia ciptaan Allah yang berpotensi untuk ilmu dan moral. Yang kedua itu ada epistemologi, menjelaskan sumber cara memperoleh ilmu yakni wahyu, Al-Quran, dan hadis. Yang terakhir ini ada aksiologi, menekankan nilai-nilai moral dan sebagai tujuan pendidikan. Yang ketujuh ini ada konsep tadib, menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak yang beradab manusia, yang peradaban manusia yang beradab, maksudnya gitu ya. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan karakter dan kecerdasan. Di sini ada soal yang terakhir ini, model pembelajaran interdisipliner ini dapat digunakan berupa integrasi PAI dengan ilmu sosial, misalnya sosiologi dengan mengaji fenomena sosial melalui perspektif Islam. Contohnya ini pembelajaran tentang keadilan sosial dan dikaitkan dengan teori sosiologi tentang stratifikasi sosial. Pendekatan ini juga menguatkan pemahaman agama sekaligus kemampuan analisis sosial siswa, menciptakan wawasan holistik dan aplikatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.